Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Di rumah, Anat membongkar semua kotak barang-barang suaminya yang dikirim dari kantornya di Jerman yang belum pernah dibukanya. Di sana ia menemukan nota-nota pembayaran kue yang selama ini ia belikan. Mainan kereta api yang pernah disarankan Thomas buat Itai juga masih tertinggal di dalam kotak itu. Lewat nama toko yang ada di sana, Anat makin penasaran dan mencari tahu lebih dalam tentang toko itu lewat internet. Namun kesibukan kembali membuatnya melupakan semua akan hal itu. Ditambah ia juga mulai diajari oleh Thomas untuk membuat kue-kuenya. Saat melakukannya, Thomas bertanya dan berpura-pura tidak tahu tentang keberadaan suaminya Anat. Anat bercerita bahwa suaminya juga sering bepergian ke Berlin karena sebuah proyek. Ia juga memberitahukan bahwa suaminya sering membawakan oleh-oleh kue dari sana yang sama seperti Thomas buat. Thomas tidak terlalu menanggapi perkataan tersebut. Ia tetap berusaha menutup-nutupi dirinya dari semua itu. Saat itu ibunya Oren singgah ke sana untuk menyapa Anat. Anat pun menawarkan untuk mengantar pulang mertuanya itu. Mertuanya itu bertemu dengan Thomas dan mengetahui namanya. Ia mengaku bisa berbahasa Jerman karena anaknya juga pintar berbahasa Jerman. Ia pun menyinggung tentang Oren dan bercerita sedikit mengenai anaknya itu kepada Thomas. Ia bertanya apakah Thomas mengenalnya. Thomas pun berbohong bahwa ia tidak mengenal anaknya itu. Thomas pun ditawari oleh Anat untuk pulang bersama mereka. Sesampai di rumah orang tuanya Oren, ia meminta Thomas untuk membantunya mengangkat belanjaannya ke dalam rumah. Ia memberikan makanan kepada Thomas. Thomas sempat menolaknya, namun karena ibu itu tetap membujuknya dengan berkata bahwa makanan itu tak akan habis semenjak anaknya sudah tiada. Dengan enggan, Thomas pun membawanya. Sepertinya si ibu sudah ada firasat kalau Thomas adalah selingkuhannya Oren, anaknya itu. Kembali lagi, Anat mengutak-atik barang-barangnya Oren. Ia menemukan HP kecilnya Oren di sana. Ia mengecasnya dan langsung menghidupkannya. Namun karena mendengarkan HP itu berbahasa Jerman, ia langsung menyimpannya kembali. Ia hendak menyingkirkan beberapa pakaiannya Oren dari rumah itu. Ia datang ke apartemennya Thomas membawa pakaiannya. Siapa tahu Thomas menginginkannya. Tanpa basa-basi, Thomas pun menerimanya. Ia memberikan roti kepada Anat untuk dibawa pulang. Dan Anat, semakin ia banyak mencoba kue dan roti yang Thomas buat, semakin ia tertarik kepadanya. Sedangkan Thomas, meski sering melihat pria yang lebih menggoda, tetapi ia masih tak bisa melupakan Oren. Di hari Sabat, saudaranya Anat datang ke apartemennya Thomas membawakan makanan sayuran. Ia meminta agar Thomas mengunjungi mereka setiap hari Sabat karena tak baik menyendiri di hari itu. Kembali ke kafenya Anat, ia menerima orderan yang lumayan banyak untuk sebuah perayaan. Ia pun memberitahukannya kepada Thomas lebih awal. Thomas secara tidak langsung meragukan untuk memenuhi orderan itu. Ia berkata dia bisa melakukannya jika Anat membantunya dari saat itu juga. Anat pun mengiyakannya meski ia telah berjanji untuk membawa anaknya menonton ke bioskop. Terpaksa ia meminta bantuan dari saudaranya itu. Saudaranya datang dan marah kepadanya karena tidak menepati janjinya buat putranya dan lebih mementingkan kebutuhan orang lain. Anat sedikit kesal mendengarkan perkataan itu. Saat ia kembali ke dapur, ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Ia sedikit bengong saat Thomas meminta membantunya. Karena itu, Thomas memintanya untuk beristirahat saja. Tetapi Anat bersikeras untuk membantunya. Saat ia kewalahan dan jenuh melakukannya, Thomas menertawakannya dan mengajari ia kembali. Tiba-tiba, Anat menyentuh lehernya Thomas. Thomas terkejut dan terdiam. Anat bersandar ke tubuhnya. Thomas tersenyum dan kembali melakukan pekerjaannya. Namun, kembali lagi Anat mengganggunya dan mencoba mencium Thomas. Thomas yang merasa hal itu tidak mungkin kembali terdiam dan menghentikan kesibukannya. Anat kembali menciuminya dan Thomas akhirnya tergoda dan membalas ciumannya itu. Mereka pun melakukan penggoncangan saat itu juga. Semenjak itu, mereka berdua memiliki hubungan khusus. Anat tersenyum membayangkan kejadian itu. Film pun beralih ke kilas balik kehidupannya Thomas bersama Oren. Saat-saat pertama, Oren menunjukkan foto Anat dan istrinya kepada Thomas. Saat-saat mereka berbincang, juga saat-saat Oren menggoncangnya. Oren pernah berkata memiliki keluarga itu sangat penting karena kita tak akan sendirian. Thomas membalas bahwa ia telah hidup berkecukupan dan tak ingin mempunyai keluarga. Meski Thomas lebih menyukai hidup menyendiri, namun ia sangat bersyukur dengan kehadiran Oren di hidupnya. Di suatu sesi bercinta, Oren pernah bercerita kepada Thomas tentang orientasi bercinta dengan istrinya. Dari kata-katanya itu, Thomas melakukan hal yang sama saat bercinta dengan Anat. Thomas sudah mulai dekat dengan Itai dan juga ibunya Oren.
Saat mengunjungi rumah orang tuanya Oren, ibunya itu meminta Thomas melihat kamarnya Oren. Ia juga menyentuh wajahnya Thomas, seolah-olah bahwa Oren pernah bercerita tentang Thomas kepadanya. Lambat laun, Anat sering menceritakan tentang kebiasaan suaminya itu kepada Thomas. Suatu saat, Anat menunjukkan kertas-kertas yang ia temukan dari kotak barangnya Oren. Ia meminta Thomas menjelaskannya karena semuanya itu berbahasa Jerman. Ia pun menunjukkan nota-nota dari kafenya Thomas di Berlin dan menanyakannya jika ia mengenal tempat itu. Thomas pun harus berbohong menjawab kalau ia sama sekali tak mengenalnya. Saat itu juga Anat menceritakan kejadian sebelum suaminya itu mengalami kecelakaan. Ia berkata bahwa Oren memiliki selingkuhan di sana dan telah tinggal bersama selingkuhannya itu setiap kali ia berkunjung ke sana. Hingga suatu hari Oren meminta untuk pindah bersama selingkuhannya itu ke Berlin dan berniat meninggalkan Anat dan anaknya. Mengetahui hal itu, Anat marah dan tidak mempersilahkan Oren menginap di rumahnya. Terpaksa Oren harus menginap di sebuah hotel. Saat ia menuju hotelnya, sebuah mobil pun menabraknya. Thomas dipeluk oleh Anat dan ia menahan tangisnya. Esok harinya, Anat mendapati sertifikat kosernya telah dicabut. Pesanan yang telah mereka persiapkan pun akhirnya di-cancel. Anat menyayangkan semua biaya yang jadinya terbuang. Saat itu, ia melihat list belanjaan yang ditulis oleh Thomas sama persis dengan list bahan dan tulisan yang ia temukan di kotaknya Oren. Dari situ, ia mulai curiga dan kembali membongkar kotaknya itu. Kembali mengaktifkan HP-nya dan mendengarkan pesan-pesan berbahasa Inggris yang ditinggalkan oleh Thomas. Oren, ich bin's Thomas. Warum rufst du mich nicht an? Lewat pesan-pesan itu, Anat menyadari bahwa Thomaslah selingkuhan suaminya itu di Berlin. Ia pun langsung memberitahukan hal itu kepada saudaranya. Hari itu juga, saudaranya Anat langsung menemui Thomas ke apartemennya, membawakan tiket pesawat ke Berlin dan gajinya yang masih tersisa. Ia meminta Thomas berangkat hari itu juga dan jangan pernah kembali ke negara itu. Thomas berkata ia tidak mau pergi dan ingin berbicara dengan Anat. Saudaranya Anat langsung menamparnya bertubi-tubi dan mengatakan bahwa Anat juga tak mau melihatnya lagi. Saudaranya itu meminta Thomas untuk segera bergegas dan pergi. Thomas tak bisa menahan tangisannya. 3 bulan kemudian, Anat masih menjalankan kafenya. Orang-orang tetap berdatangan ke sana untuk menikmati kue-kue buatan Thomas meskipun sertifikat kosernya telah dicabut. Seringkali pelanggannya mempertanyakan kafenya koser atau tidak karena mengetahui orang Jerman pernah bekerja di situ. Untuk meyakinkan pelanggannya, Anat memberitahu pelanggannya bahwa Thomas sudah tak bekerja di situ lagi. Namun, tak lama lagi, stok kuenya sudah menipis dan Anat kembali teringat dan merindukan Thomas. Ia kembali melihat-lihat kafenya yang sering disinggahi oleh Oren yang membuatnya penasaran. Ia semakin yakin bahwa pemilik kafe itu adalah Thomas karena melihat wajahnya berada di salah satu foto kafe itu. Ia pun melakukan perjalanan ke Berlin dan pergi melihat kafe itu. Ia melihat Thomas keluar dari dalam dan pergi bersepeda meninggalkan kafenya. Matanya Anat berlinang saat melihatnya walau ia memutuskan untuk tidak menyapanya. Ia hanya tersenyum sambil menatap langit, dan film pun berakhir. Begitulah teman-teman akhir dan alur cerita dari film ini. Alur cerita yang bagus yang membuat penonton seolah ikut terlibat di dalamnya. Meski ceritanya sederhana, namun film ini dibuat begitu apik dan sangat menyentuh. Para pemerannya juga berakting begitu sempurna, sehingga mereka mampu membuat penonton merasakan kondisi yang mereka alami. Screenplaynya juga sangat baik, serasa penonton benar-benar ikut merasakan atmosfer dari setiap latarnya. Tak diragukan bahwa film ini banyak memenangkan penghargaan Ophir dari Akademi Perfilman Israel dan mendapatkan banyak nominasi di berbagai festival film lainnya. Filmnya yang menggunakan 3 bahasa yaitu bahasa Inggris, Jerman, dan Ibrani membuat film ini terpilih menjadi salah satu film terbaik dengan penggunaan bahasa asing. Sekian dulu teman-teman untuk kali ini, semoga bermanfaat dan saya harap teman-teman menyukai ceritanya. Terima kasih telah mengikuti ceritanya hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan dukungannya dengan like ke video ini dan subscribe ke channelnya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.